Don't do it till tomorrow that you can do today. Kan gitu ya. Pemimpin yang lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, mahasiswa lah yang tahu. Saya kembali ke kampus karena memang saya tidak akan pernah lupa bahwa kampus ini pernah menjadi bagian dari kehidupan saya. Oke, selamat datang di podcast Line Up. Oke, luar biasa. Thank you teman-teman, dan teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa? Karena gue sebagai alumni Usus Pancasila angkatan 2009, notice ya biar pada tahu netizen, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, kita kedatangan sosok spesial karena dari Usus Pancasila juga, merupakan alumni Usus Pancasila yang mungkin pasti netizen dan teman-teman semuanya pada tahu nih sosok beliau. Nah, apa aja profil sosok beliau itu? Yang pertama, beliau merupakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Luar biasa nih guys. Lalu merupakan juga hobinya bola nih, sama kayak aku juga nih. Kalau gue itu juga hobi banget sama bola, Bang. Gitu ya. Holik banget Bang, holik banget sampai aku juga ngikutin Instagramnya Abang, di Instagramnya Agam. Jadi pemilik klub Liga 1 Indonesia, wah, yaitu ada pemilik dari klub yaitu Madura United, dan juga sebagai ketua keluarga alumni Pancasila Fakultas Ekonomi. Siapa dia? Yaitu Bang Aksanul Kossasi. Mungkin tagnya biasanya satu biru Pancasila Bang ya. Gitu ya. Iya. Salam Pancasila, satu Pancasila. biru Pancasila. Oke. Oke. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat Iko. Sehat Iko. Tadi abis ngapain Bang? Kayaknya tadi ada acara Bang ya? Ya. Acara tahunan. Acara tahunan ada Bang? Buka puasa bersama, ada bazar, kemudian ini setiap tahun kita lakukan, kemudian ngasih santunan, ngasih bingkisan kepada keluarga alumni Universitas Pancasila, terutama teman-teman yang sampai saat ini sedang melanjutkan kiprah Universitas Pancasila. Mungkin ada dosen, ada para staff gitu ya, karyawan ya Bang ya. ada security, ada tukang kebun, ada office boy, itu kan diperhatikan mau lebaran itu. Betul. Itulah gunanya alumni ya. Ya. Oke. Membantu ini Bang ya, aktivitas di akademi di kampus ya Bang. Betul. Tadi aku lihat di itu ada itu Bang ya, ada juga bazar ya Bang ya. Ada bazar Ramadan dari Bulog ya Bang ya, dari Bulog. Luar biasa nih Bang. Nah, Bang, bahas soal kampus. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman dan netizen semuanya di sini belum tahu nih gimana sosok Bang Aksanul Kossasi dulu zaman pada saat di kampus Universitas Pancasila, Bang. Nah, ini menarik nih, Bang. Karena gue sebagai alumni, gue bangga, Bang. Gue juga sebagai alumni UP juga bangga, Bang. Apalagi gue juga sangat pecinta sepak bola Indonesia. Nah, Abang juga luar biasa nih dedikasinya untuk sepak bola Indonesia. Kira-kira, Bang, dulu zaman Abang jadi mahasiswa tuh, Abang ngapain aja? Saya mahasiswa normal, Diko. Mahasiswa normal? Ya, gue mahasiswa normal. Angkatan berapa, Bang? Angkatan 85. Angkatan Jadi 85, pagi Bang. naik Miniarta, turun di Kompos, nyebrang kemari. Oh. Dulu kita pernah kuliah di Kemayoran. Oh, di Kemayoran. Nah, Kemayoran itu dulu masih bedeng. Artinya ini pasti dibangun. 1 tahun kuliah di Kemayoran, kemudian ini udah jadi, kita pindah ke sini. Pindah ke sini dari biasa kalau naik bus itu Pasar Minggu, naik S64, kemudian naik Miniarta, turun di Kompos, nyebrang kereta, kemari. Normal, mahasiswa normal. Tapi kalau pas pakai mobil VW, ya biasa, terus langsung parkir di sebelah ini. Masih kosong waktu itu, dan panas, gersang. Jadi normal lah mahasiswa kuliah, ikutin dosen, kemudian situ main, kita ada main bola kadang ya. Iya, main bola. Dulu di mana biar para netizen ya. Pancasila itu kalau diproklamasi depannya ada lapangan bola. Iya. Nah, kita itu ada main bola. Abang sempat kuliah di situ juga? Sempat di situ juga setahun, di Kemayoran setahun, di sini 2 tahun. Oke, Bang. Nah, kalau udah di sini main bola di depan sini. Iya, di depan itu Bang ya. Berarti, normal ya Bang ya. Normal. Berarti dulu Abang memang pernah ngerasain 2 kampus ya Bang ya? Yang 3 kampus ya Bang ya. Berarti di Borobudur, di Proklamasi, Kemayoran sama yang di sini ya Bang ya. Oke. Nah, terus kira-kira Abang sendiri pernah pengalaman di ini juga Bang, di organisasi dulu Bang? Ya di Senat ya. Tapi nggak aktif. Karena lebih fokus kepada urusan kuliah. Karena udah semester 8 waktu itu ya. Sudah mau selesai.
Karena aku bagian dari yang cuman nggak nyampe 4 tahun kuliah. 3,5 tahun sudah selesai. Wih, luar biasa, Bang. Oke, berarti memang yang normal ya, Bang? Normal. Oke. Jadi kalau misalnya kita kuliah ikutin apa yang disampaikan dosen dengan IP yang cukup gitu ya, normal 4 tahun saya rasa bisa selesai. Nah, yang repot itu kalau mahasiswa kan tidak menjalankan perannya sebagai mahasiswa. Iya, betul. Sehingga terlambat selesainya. Terlambat selesainya itu bahayanya, setahun kita terlambat, berarti setahun kita udah kehilangan kesempatan. Karena ada dari sejumlah universitas lain ratusan di seluruh Indonesia yang sudah lulus lebih dulu dari kita, persaingannya makin banyak. Betul, Bang. Kalau kita 8.000 orang misalnya lulus di tahun 85, apa 89 waktu itu, kalau saya telat aja setahun ke tahun 90, sudah nambah saingan lagi. Betul, Bang. Jadi kepada netizen atau kepada mahasiswa Pancasila, ya. percepat lulusnya, biar pesaing itu masih tidak begitu banyak. Nah itu aja. Kalau itu baru kita melihat ke depan seperti apa. Saya pikirannya itu aja, pikirannya gitu aja. Saingan makin banyak nih kalau lulus. Aku delay lagi, saingan makin banyak. Sehingga aku percepat sekarang. Waktu itu ekonomi lagi bagus. Bank waktu itu muncul ada 200 sekian bank. Sehingga persaingan ya ketat biasa, tapi tinggal maunya kita aja. Oke, waktu adalah emas ya, Bang? Ya, betul. Jadi sangat harus menghargai ini buat mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif nih, guys. Pesan dari Bang Haki. Kalau jangan kehilangan waktu. Menghilangkan waktu ini jadi apa kalau sekarang di Bang, kalau di media sosial jadi quote-nya Bang Aksanul nih. Bang Haki, kalau misalkan waktu itu adalah emas yang sangat jangan sampai disia-siakan nih buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi aktif ya, Bang. Don't do it till tomorrow that you can do today. Kan gitu ya. Betul, Bang. Betul. Udah lah, selesai. Oke, netizen mudah-mudahan bisa persaingan ini, masalah persaingan. Iya, masalah persaingan ya, Bang ya. Oke. Nah, itu Bang, tadi kan Abang sempat bahas soal tentang VW. Berarti Abang dulu naik VW tuh, Bang, ke kampus tuh, Bang ya? Kodok. Memang. Tapi kodok ini kan suka mogok. Iya. Dulu ya bensinnya ngepas gitu ya. Dulu nyender di E gitu bensinnya. Ya biasalah, habis itu kadang nggak dipakai, naik Metro Mini aja. Tapi kalau lagi ada uang ya kita beli 2 liter, 3 liter. Paling banyak kita beli 10 liter dulu. Tapi pernah mogok? Pernah mogok dong? Sering. Mogok di sini pernah nih. Di Jalan Cuy itu, mogok. Iya, Bang. Udah tahu tuk berhenti gitu. Udah bingung kita kan. Sama teman-teman ya udah diderek sama teman-teman. Enjoy, karena itu adalah bagian dari proses kehidupan. Jadi jangan merasa gengsi, jangan merasa kita wah kok begini, kok begitu. Udahlah, nikmati apa yang ada, perbaiki kalau yang salah gitu kan. Cari hal-hal yang baru. Udah begitu aja. Iya, dan aku kaget juga. Aku juga pernah naik Mini Arta, Bang. Ternyata Abang juga dulu naik Mini Arta juga. Mini Arta. Oh, oke, Bang. Oke, Bang, siap. Berarti Abang memang kesannya terhadap VW itu kenapa sih, Bang? Abang sangat ini banget, Bang. Lu lihat modelnya. It's funny. It's funny, Bang. Dan lucu. Dan modelnya itu istiqomah. Nggak pernah berubah. Dari dulu ya begitu aja. Oh iya, betul, Bang. Betul. Model VW ya begitu aja. Dari mulai tahun 74 ya. Dari mulai tahun 54 sampai tahun 74 ya begitu aja modelnya. Iya kan? Iya, begitu betul, aja. Bang. Lucu gitu. Jadi saya VW tapi hanya khusus kodok. VW kombi saya nggak suka, VW Safari saya nggak suka. Jadi saya VW khusus kodok. Sehingga saya di rumah itu ada 300-an lebih miniatur VW. Ya, aku pernah lihat di IG-nya Abang. Abang lagi ini ya, Bang ya? Iya. Lagi mungkin nanti guys bisa ditunjukin tuh. Sabtu Minggu kita bongkar, pasang gitu ya. Ada yang pakai remote gitu. Ini adalah bagian dari cara saya menikmati menikmati weekend ya. Kita kan harus egois untuk itu. Betul, Bang. Jadi jangan semua waktu kita berikan kepada orang lain. Ada keluarga juga yang menunggu waktu kita. Betul. Ada kita yang menunggu waktu kita sendiri. Ya, Bang. Jadi nggak boleh. Kita harus egois. Begitu kita butuh kepentingan kita, yang lain minggir dulu. Ya, Bang. Jadi kalau saya hari Minggu paling menikmati itu habis sholat subuh, nyalain VW, kita jalan keliling Jakarta, kadang-kadang sampai sini, Lenteng Agung gitu sampai itu kayak naik Lamborghini namanya. Tapi padahal kan panas gitu ya, tapi tetap enak. Punya kenikmatan tersendiri, Bang. Yes. Ya? Kenikmatan sendiri. Oke. Berarti kenikmatan sendiri Abang di VW itu nggak bisa ternilai ya, Bang ya. Sangat luar biasa, Bang. Duduk di dalam gitu ya, udah naik
nyetel lagu John Denver gitu. Wah, asik betul. Pacaran pun dulu begitu. Pacaran juga naik PW, Bang? PW. Kan kadang-kadang pacar gue tuh kadang-kadang karena panas dipakai kipas dari belakang. Itu kalau gitu. kalau kipas-kipas di Sidul bilangnya yang ini, Bang ya, Iya, kipas sate, Bang ini ya. biar nggak kelihatan kan kipasnya dari sini. Nikmat ya, begitu bawa VW ke puncak. Wah, hari malam Minggu atau Sabtu sore ya, paling nikmat tuh. Sampai puncak, buka sunroof paling lebar gitu, setel lagu John Denver gitu. Udah. Sebelah pacar gitu. Aduh, nikmat. Kenikmatan sendiri, Bang ya. Nggak ada, sudah nggak ada. Surga dunia. Nggak ada yang bisa ngalahin itu. Nggak ada yang bisa ngalahin. Itu yang harus kita nikmati sekarang waktu muda. Jadi jangan dihilangkan masa itu. Jadi pada saat muda kita jangan belaga tua. Kalau sudah tua juga jangan belaga muda. Udah tua nikmatin ketuaan kita, muda nikmatin waktu kita muda. Enjoy. Jadi ya sebagaimana inilah hidup kan memang begitu. Ada waktunya. Boleh nakal mahasiswa nih, kayak tim teman-teman nih. Boleh Anda nakal. Tapi Anda harus tahu kapan waktunya berhenti. Iya. Jangan nakal seterusnya. Sampai udah berkeluarga ya, Bang ya. Jadi mahasiswa nakal, main, bolos. Iya. Itu kan bagian dari memang semua mahasiswa begitu. Iya. Coba tanyakan kepada siapapun, pasti pernah nakal, pernah bolos. Dan itu laki-laki begitu. Wajar ya, Bang ya? Wajar. Cuma harus tahu kapan waktunya berhenti. Nah, itu tuh. Jangan keterusan. Udah umur 50 masih nakal juga, udah lewat. Udah selesai. Minum minum. Zaman itu nggak apa-apa, silakan. Nikmati. Tapi kapan harus berhenti, kapan tahu kita. Ya gue tahu kapan waktunya berhenti. Nah kalau udah tahu waktunya berhenti, sekarang ada teman ngajak aneh-aneh, saya bilang udah lewat itu dulu. Udah lewat, ya, Bang. Ya udah selesai tuh. Nah, jangan ikut-ikutin begitu lagi. Oke, wah. Gitu, Dik. Siap, oke, Bang. Nah, lagi ngomongin soal mahasiswa, Bang, kira-kira pendapat Abang yang lagi marak-maraknya nih, Bang, kalau soal aksi mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi, menurut Abang gimana, Bang? Wajar-wajar saja kah? Atau memang wajar tapi ya terkendali kah? Beda dulu, ada 3 periode mahasiswa. Mahasiswa zaman saya itu ada NKK dan BKK. Jadi ada normalisasi kehidupan kampus. Di mana pada saat itu mahasiswa zaman saya dilarang untuk turun. Semuanya diatur di dalam kampus. Pasca reformasi diberikan kebebasan. Di tahun 97 ya, sampai mungkin tahun 2010 mungkin mahasiswa bebas mengeluarkan apapun. Jadi demokrasi itu memang harus terjadi dari kelompok kalangan mahasiswa. Karena mahasiswalah yang tahu mulai pelajaran di kampus, diskusi-diskusi ilmiah di kampus, dia mengetahui bagaimana perkembangan Indonesia ke depan. Terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang belajar tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dia tahu bagaimana arah negeri ini, bagaimana pemimpin negeri ini. Pemimpin yang ingin mengayomi rakyatnya, pemimpin yang lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, mahasiswa lah yang tahu. Karena mahasiswa melihat antara di lapangan dan antara di buku. Dia bisa bandingkan. Nah saat ini sudah mulai berkurang. Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak seperti dulu. Lebih banyak sibuk dengan urusannya sendiri, ya. Ada yang memang masih idealis. Nah, kalau Niko tanya kepada saya, bagaimana mereka turun? Wajib. Mereka harus menyuarakan. Justru itu ya, Bang. Karena mereka lah yang tahu kondisinya. Dibandingkan antara kenyataan dan buku. Antara harapan di mana dia akan mengalami kehidupannya dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan setelah dia lulus, itu gilirannya mereka. Giliran kalian nanti. Bagaimana 4 tahun lagi? Apa yang akan terjadi di negeri ini? Siapa yang menyelesaikan? Tahun-tahun yang sekarang mau lulus ini. 10, 20 tahun lagi siapa? Ya generasi berikutnya. Dialah yang meneruskan. Makanya setiap pergantian kepemimpinan, ya, proses itu harus dilalui dengan begitu cantik mestinya. Yang selesai menghargai, ya kan? Yang menjabat juga menghormati. Jadi antara peralihan antara yang selesai dan yang mau menggantikan itu mulus. Jangan sampai kita setiap ada suksesi kepemimpinan selalu ribut. Janganlah. Sudahlah selesai. Akan indah kalau semua 7 presiden kita duduk bareng-bareng menjadi bapak bangsa gitu ya. Negarawan ya, Bang. Bapak bangsa terus memberikan nasihat kepada yang anak-anak muda ini.
luar biasa indah. Itu lebih indah ya Bang ya. Mereka yang di atas sudah menikmati, sudah kasih. Sekarang giliran kepada orang-orang yang memang kalian penerus kok. Betul Bang. Menerus hak dan kewajiban. Iya. Ingat, kewajiban apa? Kewajiban membela negara dan juga kewajiban membayar hutang kalau negara ini punya hutang. Iya. Nah, ini nanti nih Bang. Itu penting. Nih podcastnya agak panjang guys, nanti ya guys. Ada part-part berikutnya nih Bang ya. Mohon izin ya Bang. Ya. Boleh. Nanti kan Abang nih kan karena berkecimpung di dunia auditor, nah ini enak juga nih Bang didengar sama teman-teman mahasiswa nih Bang. Ya, saya tahu detail terhadap apa yang terjadi di bangsa ini. Oke Bang. Karena saya memeriksa hampir semua kementerian, lembaga, dan BUMN, saya tahu betul apa yang terjadi di negeri ini. Jadi, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana ini arahnya, saya bisa bayangkan. Makanya kalau kita baca apa theory of knowledge ya, nah kita siapkan sesuatu skenario planning. Skenario planning itu kita bisa ramal apa yang kita bisa skenariokan apa yang akan terjadi nanti. Kan gitu, itulah skenario planning. Dan masa depan itu kalian ini, masa depan itu bisa kalian bentuk dari sekarang. Masa depan kalian itu bisa kalian create dari sekarang. Harapan, cita-cita. Semua Anda bisa lakukan. Anda bebas menjalankan itu. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut terhadap apa yang akan terjadi. Karena kalianlah yang akan menghadapi itu. Kita selesai. Kita selesai. Kalian yang akan menghadapi itu. Oke. Gitu, Niko. Betul. Siap, Bang. Iya, memang kan kadang kan gini, Bang ya. Kalau dalam mahasiswa itu kan kalau di buku dia diajarkan dosen dan bukunya pasti pasti kan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan ataupun teori-teori ekonomi. Misalkan contoh di Fakultas Ekonomi dia belajar tentang ekonomi makro bahwa segala sesuatu yang berkegiatan besar harus ikut mempengaruhi sama UMKM ya kan Bang. Nah, itu harus terjadi juga di realita kan Bang bahwa UMKM juga harus disupport oleh negara. Yeah. Jadi pendapat Abang kalau sekarang untuk di UMKM sendiri gimana Bang? Public service ini adalah kewajiban negara kepada kewajiban pemerintah kepada negara. Negara dalam hal ini di bawahnya, di dalamnya ada bangsa. Jadi hak rakyat ya untuk mendapatkan pelayanan, hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan, hak rakyat untuk mendapatkan kesehatan, hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan. Itu hak rakyat. Pemerintah yang wajib meng-create itu dengan segala cara. Karena itu amanat undang-undang dan undang-undang dasar lagi. Bukan hanya undang-undang. Undang-undang dasar memandatkan kepada pemerintah, siapapun pemerintahnya ini, untuk memberikan layanan terbaik kepada rakyat dan bangsanya. Ya, itulah yang terjadi. Amanah nasional tuh Bang. Nggak bisa dilihat. Jadi kalian itu harus memanfaatkan poin ini, meminta kepada pemerintah. Ya, hak yang harus Anda dapatkan. Hak mendapatkan pekerjaan. Ya. Seorang politisi, ya, hukuman terberat dari seorang politisi adalah dia tidak terpilih pada pemilihan berikutnya kan itu. Hukuman terberatnya kan itu. Ya. Jadi makanya dibuatlah seperti itu. Jadi rakyat itu yang namanya public service dia bisa menagih kepada pemerintah. Hei pemerintah, mana hak saya untuk mendapatkan pekerjaan? Jadi pada saat mahasiswa turun dan memang dia menyampaikan ya wajib itu Bang. Memang dia akan mengalaminya nanti 3, 4, 5 tahun berikutnya setelah dia lulus. Kondisi dia yang akan Bang, ya? Nah, kita bantu pemerintah ini dengan ide-ide. Ide-ide dengan hasil diskusi, kita bantu hasil-hasil seminar di kampus, pemikiran di kampus, kita sampaikan kepada pemerintah. Bagaimana PSO yang paling efektif, bagaimana subsidi yang paling efektif, bagaimana program bansos yang dapat sasaran. Kan gitu. Itu adalah dari kajian-kajian di kampus, kajian-kajian ilmiah disampaikan kepada mereka. Kemudian setelah itu mereka melakukan tes uji. Dipanggillah, diundanglah kepada DPR untuk meminta pendapat rakyat seperti apa. Bagaimana dengan apa yang sudah diimplementasikan Betul. ya Bang ya? Baru mengambil suatu policy yang bagus diimplementasikan sehingga rakyat menerima public service obligation. Sebuah pelayanan publik yang diberikan kepada dari pemerintah kepada rakyat mestinya seperti ini. Oke, Bang. Nah, subsidi BBM mestinya seperti ini. Nah, gitu kira-kira. Oke, Bang. Ya? Siap, Bang. Oke, Bang. Kita tinggalin yang soal itu, Bang. Mungkin ada lagi nih, Bang, nanti, Bang. Nah, kira-kira yang mungkin dari teman-teman pengen tahu nih, Bang, ataupun alumni-alumni Universitas Pancasila, setelah Abang lulus nih, Bang, dari Universitas Pancasila,
Berarti apa yang abang lakukan setelah itu bang? Aktivitas abang pas itu? Apakah? Saya lulus, Iya bang. saya membantu saudara saya berdapat uang 50.000 rupiah. Artinya dikasih hadiah oleh om saya 50.000 rupiah. Saya ingat betul. 50.000 itu saya membuat 100 lamaran. 100 lamaran ngelihatnya di buku kuning. Dulu ada Yellow Pages namanya Iya, tahu bang. Yellow Pages ada jumlah daftar perusahaan itu. Iya bang, iya. Nah, saya nomor alamat perusahaan itu ada 100. 50.000 itu waktu itu kilat biasa 500 rupiah. Oh. Jadi ada 100 pas. Iya. Ya. Saya bikin itu 100 perusahaan. Jadi maksud saya begini, saya nebar jala gitu ya. Masa sih nggak ada yang nyangkut kan gitu ya? Harus ada yang Iya. ini, Bang, ya. Jadi saya nggak nunggu. Begitu saya selesai di wisuda di Universitas Pancasila, mungkin seminggu kemudian saya membuat lamaran, saya membeli amplop itu. Iya. Kemudian saya naik motor bebek. Abang kirimin satu-satu? Enggak, taruh di sini kan 100 tuh. Iya, Taruh di depan motor bebek, saya ke Halim, rumah saya di Pondok Gede. Iya. Saya ke Halim, di situ ada kantor pos keliling dengan mobil. Nah, kantor pos keliling itu dengan mobil di Halim, di Dirgantara. Saya masih ingat. Di situ kantor pos ada 100, saya kasih kantor pos. 50.000, 500 rupiah, 50.000. Mau dia dicetok satu-satu. Dulu kan gitu, dicatat, dicetok gitu kan. Dulu sangat tradisional sekali. Dicatat, kemudian dicetok, kirim. Udah 100, sudah saya pulang. Saya setelah itu saya nunggu. Saya dipanggil 17. Dari 100 itu, dari 100 dipanggil 17 Bang. perusahaan manggil saya. Oh. Kemudian sisa 8. Terakhir sisa 3. Saya dipanggil BII, Bank Internasional Indonesia, Astra, dan Bukopin. BI yang sekarang ini berubah jadi Maybank ya Bang? Iya. Bukopin karena waktu itu masih dengan Bank Duta, ini dua-duanya saya dites di Bukopin lah. Bukopin lah yang lebih cepat memberikan keputusan, yang Astra kayaknya sales representatif gitu, saya datang ke sana, oh nggak usah lah ini kayak gitu ya. Jadi saya akhirnya stay di Bukopin. Dari September saya wisuda, Januari 90 saya udah kerja di Bukopin. Berarti abang pengalaman Praktis tidak ada nganggur saya. Karena dalam 3 bulan saya kerjanya nunggu panggilan perusahaan yang 100 itu. Jadi kalian itu harus kreatif juga. Jadi jangan nunggu mana lamaran. Enggak, kirim saja sudah. Pesan, pasti. iya. Semua perusahaan itu pasti butuh regenerasi. Karena tiap tahun pasti ada yang pensiun. ya. Ada yang meninggal, ada yang mundur, pasti dia butuh. Jadi jangan nunggu lamaran gitu. Saya kirim 100 itu, saya tinggal nunggu. 17 selesai. Dari 17 dipanggil lagi tinggal 3, akhirnya saya kerja. Jadi jangan patah semangat buat alumni-alumni yang fresh graduate ya Bang ya? Iya. Yang fresh graduate. Nah setelah bekerja, Anda harus memprepare diri Anda untuk jadi juga entrepreneur, pengusaha. Jadi karena pada saat bekerja, kalian juga harus menyiapkan entah bisnis kecil-kecilan, kayak apa. Itu untuk menopang kalian suatu saat kalau kerjaan ini tidak lagi membuat, ini urusan kehidupan. Jadi kalau urusan kehidupan itu kan tidak, itu harus serius, ini masalah hidup mati. Iya, gitu ya. betul. Jadi Anda harus siapkan itu. Setelah itu ya kalau misalnya ini usaha Anda selesai, ya Anda bisa berhenti. Kalau nggak salah abang juga di Madura juga bikin ini Bang ya, koperasi ya Bang ya? Macam di sini di Jakarta. Oh di Jakarta, Di oh ya di Jakarta Jakarta sini. ya Bang ya? Di Jakarta Ya. bikin koperasi. Hampir setiap usaha saya jalanin, ya saya jalanin untuk belajar. Jadi karena bagaimana membuat neraca, Anda pasti nggak tahu. Orang ekonomi dulu walaupun lulus cum laude dari ekonomi, maaf ya, dari universitas terbaik sekalipun, Iya Bang, nggak mungkin bisa baca neraca. Apalagi bikin. sepakat. Nggak mungkin bisa. Bisanya itu pada saat logika kita bekerja, oh begini naruhnya. Oh sisi ini antara sumber dana dan penggunaan dana. Ya kan, antara aktiva pasifa di mana. Nah itu pakai logika semua. Dilakukannya pada saat saya sudah bekerja. Sebelum bekerja saya belum tahu bikin neraca kayak apa. Setelah bekerja baru tahu Bang? Baru tahu. Baru pelajari 100 jurnal per hari. Di bank dulu ada debit kredit. Kalau sekarang kan otomatis pakai komputer. Iya, Kalau sudah dulu ada kan rumus debit ya, Bang. kredit. Ya debitnya kas, kreditnya ini, pokoknya udah. Itu harus dipelajari. Nah, diaplikasikan di perusahaan kita. Pelan-pelan kita usaha kayak gini lah. Suatu saat kita pengalaman ini makin besar.
Jadi berusaha untuk jadi entrepreneur. Berusaha untuk jadi entrepreneur. Anda boleh berkarir gitu, tapi Anda harus safe dengan apa yang harus Anda siapkan masa depan kalian semua ke depan. Siap. Berarti gitu pemahaman keuangan Abang tentang pemahaman keuangan itu berarti basicnya dari awal Abang bekerja Dari juga awal. ya? Dari awal bekerja ya Bang ya? Dari mulai buat neraca, baca neraca, sampai memeriksa neraca. Memeriksa neraca. Dalam ilmu keuangan itu kan ada yang namanya maker, checker, approver, controller. Kan gitu ya? Iya. Betul, Bang. Atau auditor di sini. Saya jadi maker pernah, jadi checker pernah, jadi approval pernah. Nah sekarang saya jadi kontrol, jadi pemeriksa, jadi auditor. Dulu saya eksekutif perbankan sampai direktur bank. Ini adalah membuat neraca dan membaca neraca orang. Kemudian memeriksa, checker. Kemudian menyetujui, saya di DPR 5 tahun menyetujui APBN. Approval. Ya. Baru saya memeriksa sekarang sebagai auditor. Jadi sebenarnya komplit sudah. Sudah komplit. Sudah komplit. Dan ini lulusan Universitas Pancasila loh ya. Jangan main-main kalian. Kalau kata netizen kasih paham guys. Nih yang Pancasila nih. Gitu. Oke Bang, setelah lanjut dari Bang Bukopin, Abang kan berkecimpung di mana lagi Bang? Saya di perbankan 20 tahun. Perbankan 20 ya, tahun. perbankan 20 tahun sampai posisi direktur di PLT Dirut terakhir. Kemudian saya jadi direktur microfinance, sebuah NGO dari Kanada, ya, Care International Indonesia. Saya sebagai direktur menjalankan program microfinance untuk pemberian program kepada usaha kecil lewat koperasi. Lewat koperasi. Nah, koperasi saya bikin di Medan, di Jogja, di Malang, di sejumlah daerah saya buat koperasi. Ada koperasi pertanian, ada koperasi peternakan, ada macam-macam, ada koperasi untuk yang UKM. Itu program dari USDA, United States Development of Agriculture. Artinya itu program dari Kementerian Pertanian Amerika. Pada saat itu, tahun 2001, meledaklah yang namanya tragedi 9/11. Oh nah, 9/11 ya, Black September. Ya, WTC Black Bang ya. September meledak. Ya, nah, Indonesia dijadikan salah satu dianggap menyembunyikan sejumlah teroris, kan? Ya. Dianggap, saya katakan dianggap. Sehingga semua program bantuan dari Amerika, mau USAID, mau AUSAID, semua ditarik. Nah, itu akhirnya ditarik semua program itu, tidak jadi dilanjutkan. Tapi saya sudah menjalankan miliaran rupiah. Tapi harus dikembalikan uang itu karena memang harus ditarik. Ya kita kembalikan. Selesai di situ. Nah, kemudian saya menjalankan sebuah kegiatan direktur NGO itu tadi sampai 2007. 2008 saya masuk partai. 2009 saya jadi anggota DPR. Gitu, anggota DPR sampai 2014. Berarti perjalanan Abang dari dunia perbankan, terus di 20 tahun ya Bang ya, langsung terus lanjut di microfinance, selama NGO selama 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kemudian saya menjadi anggota DPR, sekarang baru di Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, mengabdi pada negara ya Bang ya. Artinya begini, profesional saya pernah, entrepreneur saya juga pernah, politikus saya pernah, nah sekarang jadi birokrat. Jadi udah pernah semuanya. Tinggal kalau ditanya mana yang enak, ya mana yang nggak ada yang bisa saya jawab karena pada saat itu semua saya nikmati. Saya rasakan. Punya kenikmatan masing-masing ya Bang ya. Punya kenikmatan masing-masing. Oke Bang. Nah, kira-kira alasan Abang untuk akhirnya setelah menjalani setiap karir Abang dan akhirnya mau balik ke kampus Bang, dasarnya apa Bang? Kenapa Bang? Begini, ada sebuah ajaran orang tua ya. Jangan kamu pernah melupakan dari mana kamu berasal. Oke Bang, setuju. Itu penting. Kamu jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Saya kembali ke kampus karena memang saya tidak akan pernah lupa bahwa kampus ini pernah menjadi bagian dari kehidupan saya. Saya membesarkan Madura lewat Madura United karena juga saya nggak akan pernah lupa bahwa saya berasal dari Madura. Itu. Jadi jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jadi kalian suatu saat nanti, betul Bang. Ya, jangan petantang-petenteng terus lupa sama kampus, didoain kampus. Iya. Sudahlah, udah itu prinsip. Ya, kalau kalian tahu dari mana kalian berasal, semua mendukung, alam mendukung, ya kan?
Semua mendukung kalian dari belakang. Jangan pernah lupa. Memang seberapa besar ya kira-kira Bang jasa dari Universitas Pancasila atau kampus kita Bang ya, ataupun kampus-kampus yang lain nih buat alumni lain. Ketika kita memberikan, wah ini harus kita balik ke rumah. Nggak begitu banyak, cuman ada. Ada. Cuman ada. Nggak begitu banyak, cuman ada loh. Saya 5 tahun. Tapi itu menjadi itu ya Bang? 3-4 tahun di sini. Iya. Kalau saya tidak mengeluarkan ijazah Universitas Pancasila, tempat saya bekerja kan nggak nerima saya. Oh iya. Kan simple itu. Itu kan bagian dari memang tidak besar, tapi kalau mobil itu rodanya. Iya. Nggak bisa jalan kalau nggak rodanya. Betul. Kalau saya tidak bawa ijazah Universitas Pancasila, apa iya saya diterima tes di Bukopin? Nggak akan pernah. Besar apa enggak itu? Besar. Tinggal dinilai aja sendiri. Tidak begitu besar, tapi perannya besar. Iya, perannya besar. Jasanya mungkin tidak besar, tapi dia berperan loh. Berarti yang sangat agak parah kalau misalkan jasanya udah besar buat jasanya besar pada saat di kampus, tapi nggak balik ya Bang? Nggak balik. Nyumbang enggak, tapi maki-maki iya kan gitu. Ngapain? Udahlah. Ya. Oke. Apalagi? Oke Bang. Nah, terakhir nih Bang, kira-kira kenapa Abang sangat cinta dengan bola Bang? Karena saya cinta juga dengan bola Bang, bola Indonesia Bang. Kamu tahu ya bola itu. Sepak bola itu semua ada di sepak bola. Mau apa? Mau silaturahim, ada. Mau respect, ada. Olahraga, ada. Otak, ada. Hati, ada. Gerak, ada. Kebersamaan, ada. Betul, Bang. Kepedulian, ada. Kedisiplinan, ada. Iya. Semua ada di sepak bola. Iya. Saya kalau nggak ngurus bola, stres. Iya, aku lihat di bukunya Bang. Stres. Saya stres. Karena itu adalah bagian dari menjalankan kehidupan itu ada di dalam sepak bola. Iya, dan quote yang aku juga baca di buku Abang, kalau misalkan karena saya tidak boleh berpoligami dengan istri lain, ya berarti saya harus saya berpoligami dengan saya. dengan bola ya Bang ya. Ini istri kedua saya. Nggak apa-apa. Menikmati. Betul. Bayangkan ya, kalau kita ngelihat sepak bola itu, anak sakit, coba cari obat, diobatin. Tapi melihat pemain sakit nih Pak, cari rumah sakit terbaik kan gitu. Pemain sakit lebih dahsyat ininya daripada ke anak sendiri kadang gitu. Anak sendiri suka kasih obat. Anak sendiri suka cari obat aja lah itu paling flu. Tapi begitu pemain pincang sedikit, coba lakukan MRI, cari pesaing terbaik coba. Iya, betul Bang. Gila nggak itu? Hanya orang gila yang memang. Tapi gini Bang, aku juga sangat menantikan kalau misalkan di PSSI atau di sepak bola kita tuh Bang ada masalah. Aku tunggu komentarnya Abang itu gimana nih pendapatnya. Karena ngurus bola itu harus dengan hati, jangan dengan akal. Kalau dengan akal ngakalin, kalau dengan hati enggak. Kita tahu oke ya sama-sama. Makanya dengan hati pun Abang juga mau memajukan sepak bola Madura melalui Madura United ya Bang. Iya, itu menjaga persatuan di antara mereka. Makanya Madura United, Madura bersatu. Madura bersatu Bang. Jadi Madura itu satu pulau harus bersatu, jangan terpecah-pecah. Ujungnya adalah Indonesia bersatu. Makanya tagline-nya dari Madura untuk Indonesia. Jadi bayangkan nonton sepak bola dulu pada saat final Piala Asia. Pernah lihat kan di Senayan? Wah, saya tahu Bang, saya Bang. Nangis kita. Gol begitu seluruh dari mulai Sabang sampai Merauke melompat. Nangis bareng, ketawa bareng. Itu sepak bola. Saya jadi kangen Bang nonton lagi Bang. Itu sepak bola. Itu sepak bola. Sejatinya itulah sepak bola. Betul, ada persatuan di situ. Ada persatuan. Dan pada saat biasanya tuh yang paling merinding Bang ketika line up udah di pemain udah keluar, line up dibacakan, terus menyanyikan Indonesia Raya Bang. Merinding. Itulah Indonesia. Banget, Bang. Itu Indonesia. Persatuan Indonesia. Dan hanya sepak bola yang membuat begitu. Hanya sepak bola yang membuat. Hanya sepak bola itu. Oke. Bayangkan, ya. Siap. Oke. Thank you Bang Hasanul untuk sharing-sharingnya dan mungkin mohon izin kalau ada ini lagi Bang ya, ada perbincangan-perbincangan yang menariknya lagi. Siap. Dan selamat juga Bang, Madura United juga baru mendapatkan coach baru, tim manajemen juga baru dan pemain-pemainnya juga sangat luar biasa nanti Bang ya dipadukan dengan senior dan junior ya Bang ya nanti ya Bang ya. Wah, luar biasa dan nantinya guys kita akan ketemu lagi dengan Bang Aki selanjutnya dengan pembahasan lebih menarik karena kita juga belum bahas nih Bang gimana sih Bang kendala dalam mengauditor negara. Nah, bagi yang menarik itu nanti kita masih saya rahasiakan dulu. Oke, thank you Bang Hasanul. Bye. Oke.